Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak macam rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki bisa berupa harta yang melimpah ataupun nikmat kesehatan. Namun, ada tanda-tanda rezeki yang ternyata membawa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki ini berupa kesenangan yang diberikan kepada orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka terus lalai. Hal ini disebut dengan istidraj. Apa saja tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang istidraj biasanya selalu merasa bahagia. Meski diterpa kejadian-kejadian aneh, dia mengira dia mendapat rezeki karena memang berhak memilikinya. Berikut tanda-tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kenikmatan melimpah ketika keimanan sedang menurun. Tanda pertama dari istidraj adalah kenikmatan duniawi yang semakin melimpah dan mudah didapat, sementara keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah menurun. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari materi perbuatan dosa merupakan istidraj. Dalam surat Al-An'am ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu, mereka terdiam putus asa. Rezeki yang didapat tentu disertai dengan tanggung jawab. Semakin kita mengabaikan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berat dosa yang ditanggung. 2. Jarang terkena penyakit. Meski tak mengingat Allah, melakukan maksiat, dan lalai beribadah, orang yang diberi istidraj jarang terkena penyakit. Dia juga jarang tertimpa musibah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tak pernah sakit, maka tengoklah ke belakang. Mungkin ada yang salah dengan dirimu. Mengutip buku Muhasabah Notaris PBAT terhadap berbagai kemungkinan dosa dalam menjalankan jabatan sehari-hari, sakit merupakan hal yang lumrah. Tapi orang yang mendapat istidraj biasanya jarang jatuh sakit, sebab salah satu dari hikmah sakit adalah meringankan dosa-dosa. 3. Harta terus melimpah padahal kikir. Surat Al-Humazah ayat 1-4 menjelaskan tentang orang kikir yang selalu menghitung harta. Mereka mengira hartanya akan mengukuhkan posisi dan kekuasaannya di bumi. 1. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. 2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. 3. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. 4. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Allah menjadikan kekikiran seseorang sebagai istidraj. Allah membuat dirinya semakin kikir dan semakin bertambah kejayaannya. 4. Kesenangan dan kegembiraan meski melakukan maksiat. Tanda selanjutnya adalah maksiat selalu dilakukan. Namun kehidupan di dunia semakin sukses dan sejahtera. Dalam Mutiara Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, hai anak Adam, ingat dan waspadalah. Bila engkau lihat Rabbmu terus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Pangkal dari perbuatan maksiat adalah kehancuran dan penderitaan. Ketika maksiat terus dilakukan, namun kehidupan dunia semakin sukses, maka hal itu merupakan kemurahan hati Allah dalam bentuk istidraj. 5. Rezeki yang datang ditanggapi dengan kesombongan dan tinggi hati. Harta yang bergelimang berpotensi membuat hati menjadi sombong dan menganggap remeh orang lain. Orang yang istidraj merasa segala kenikmatan yang didapat semua karena usahanya sendiri, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Merasa bahagia tanpa takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter istidraj ini muncul karena pelaku merasa berhak atas rezeki yang diterima. Mereka tidak berpikir ada pihak yang lebih berhak atas rezeki tersebut. Rezeki biasanya diperoleh dengan cara yang tidak baik. Kendati begitu, para pelaku tidak takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya. Mereka juga sering merendahkan orang lain, sombong, dan aman dari sanksi yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Kualitas dan frekuensi ibadah turun, tapi rezeki selalu lancar. Dengan mutu dan frekuensi ibadah yang menurun, sudah selayaknya seorang hamba mendapat teguran. Namun hal sebaliknya terjadi pada pelaku istidraj. Rezeki mereka tetap lancar atau malah makin baik, walau kualitas dan kuantitas ibadah menurun. Sebagai catatan,
Rezeki tidak hanya ditinjau dari aspek material, namun juga non-material, misal tubuh sehat, hati senang dan tenang, dan terhindar dari kecelakaan. Pelaku istidraj tidak sadar dirinya sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda-tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dihindarkan dari istidraj dan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.